Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok 4. Saya Warsono dari SMP Negeri 32 Konawe Selatan. Saya Naharia dari SMP 52 Konawe Selatan. Oke, saya Owi Sudarman berasal dari SMA Negeri 8 Konawe Selatan. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Kami akan melakukan praktik coaching Untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual, Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching dan saya sebagai supervisor mengingatkan kepada Bapak Ibu, Pak Sudarman maupun Ibu Naharia untuk fokus pada perannya masing-masing. Ya. Pada kesempatan awal ini Pak Sudarman sebagai coach dan Ibu Naharia sebagai coachee untuk nantinya dalam selama proses coaching ini sekali lagi untuk fokus pada perannya masing-masing ya. Terlebih sebagai coach saya mengingatkan bahwa fokus Bapak di saat awal ini, di kesempatan awal ini, pertama adalah fokus kepada tujuan coaching itu sendiri, yang kedua pada prinsip coaching, dan yang ketiga alur percakapan yang akan digunakan selama proses coaching harus benar-benar bisa menggali informasi yang akurat dari coaching, sehingga nantinya kegiatan coaching ini benar-benar bisa bermakna baik di pihak coaching maupun pihak coach. Nah, sebelum proses coaching juga, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang ingin dikembangkan? Kalau dari coach Ya. yang bisa saya bantu untuk dikembangkan. Ya, terima kasih. Jadi untuk sesi coaching yang saya lakukan sebentar, saya ingin lebih fokus untuk pengembangan kompetensi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya. Karena ini sangat penting sekali bagi saya. Saya ingin mereview dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya kira ini akan bisa lebih mempererat status coaching dan coachee sebagai mitra di dalam menyelesaikan masalahnya atau mendiskusikan masalahnya. Kalau Ibu Naharia? Kalau saya sendiri pada sesi coaching ini saya ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif, karena menurut saya dengan mendengarkan aktif kita bisa memahami, kemudian menentukan langkah selanjutnya dari permasalahan yang ada. Jadi saya simpulkan bagian yang ingin saya amati sebagai komponen yang ingin Bapak Ibu kembangkan untuk coachnya adalah bagaimana bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot selama coaching, dan sebagai coachee bagaimana bisa menjadi pendengar yang aktif selama mengikuti kegiatan coaching. Kemudian apa harapan observasi yang kita lakukan di awal bersama ini? Kalau harapan saya saya ingin mendapatkan hasil dari review supervisor gitu. Ya mungkin sama juga akan mendapatkan tindak lanjut apa yang akan saya benahi selanjutnya. Kemudian masalah yang dihadapi oleh coachee itu bisa didapatkan dan bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Kalau saya itu saja.
kalau Ibu Nahria? Nah, kalau saya, harapan saya setelah proses ini pertama adalah mendapatkan umpan balik dari supervisor. Yang kedua adalah, dan setelah proses coaching ini mudah-mudahan bisa menemukan solusi dari permasalahan, bisa keluar dari permasalahan saya, kemudian bisa menemukan melanjutkan target atau rencana yang telah ditetapkan yang direncanakan dalam proses coaching ini. Baik Bapak Ibu, saya sudah mencatat poin-poin penting dari apa yang menjadi harapan Pak Sudarman dan Ibu Nahria untuk kegiatan pra-observasi ini, kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan dalam proses coaching nanti kita bisa menemukan kompetensi masing-masing, mana yang menjadi kelebihan kita dan sekaligus kekurangan kita. Jadi demikian Bapak Ibu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan sebelum pelaksanaan coaching berlangsung. Nah, sebelumnya saya menanyakan kembali kepada Bapak Ibu, kira-kira sudah siap untuk melakukan coaching? Iya. Insya Allah Pak Adam sudah siap sebagai coach? Sudah siap, insya Allah. Bu Nahria sebagai coach sudah siap? Insya Allah siap Pak. Mantap, oke. Untuk itu saya mengucapkan selamat meningkatkan kompetensi masing-masing. Mudah-mudahan dari proses coaching ini ada banyak pelajaran yang ingin kita gali dari sini. Oke, baik, Bu Nahria, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kelihatan kok dengan gaya berjalannya tadi, gaya duduknya kelihatan kalau lagi bahagia, lagi dalam kondisi yang baik-baik saja. Gitu. Ya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini seperti apa yang sudah disampaikan tadi tentang tujuan kita diskusi hari ini. Ya. Bagaimana? Apa yang bisa kita diskusikan, Bu Nahria, hari ini tentang apa? Baik, sebenarnya saya lagi pusing Pak ini Gitu. ada permasalahan siswa di kelas saya saat ini. Ini kayak lagi bagaimana? Iya. Artinya selama ini berjalan baik-baik saja, Ya. tapi karena ada sesuatu yang di luar keinginan, sehingga membuat lebih tidak nyaman gitu ya. Tapi saya yakin dengan niatannya Ibu Nahria ini ya bisa memberikan sedikit titik terang gitu. Untuk pertemuan hari ini, untuk diskusi kita hari ini, kira-kira yang ingin didapatkan? Tujuan saya hari ini itu Pak sebenarnya ingin menemukan solusi agar siswa yang bermasalah ini ya bisa kembali aktif, kembali aktif ke sekolah. Iya, betul. Intinya kita bisa menyimpulkan atau berkesimpulan begitu bahwasanya yang kita lakukan ini bisa memberikan jalan keluar gitu, sehingga kita bisa lakukan bersama-sama. Ya mudah-mudahan. Tapi saya yakin untuk keluar dari masalah ini pasti Bu Nahria punya kemampuan tersendiri. Gitu. Kenapa sih harus apa kekuatan Ibu Nahria gitu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak, saya sebagai guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua ingin sebenarnya menjalin kedekatan betul. Tersebut supaya tidak berpikir karena saya ini mengajarkan mata pelajaran matematika dan banyak siswa yang berpikiran bahwa guru matematika itu kejam, tidak ada ya. Jadi untuk menghilangkan image itu ke anak-anak tentang guru matematikanya, maka saya ingin membangun kedekatan itu. Oke. Jadi sangat baik saya kira, nyatanya sungguh baik, dan ini perlu respon yang baik pula gitu. Nah saya kira ini kita perlu selesaikan dengan cara yang baik pula, ya agar bisa lebih mendapatkan kondisi suasana belajar lagi. Apalagi tadi yang Ibu Nahria bilang membangun kedekatan itu. Gitu. Nah saya kira ini cara yang terbaik gitu.
Yang ada masalah ini, ya kita mampu untuk menempatkan posisi kita sebagai guru, sebagai orang tua yang mengayomi anak kita. Saya kira baik dan penting sekali cara seperti ini. Bisa diceritakan nggak masalah yang dihadapi? Jadi begini Pak, saya kan mata pelajarannya matematika. Nah ada pada saat jam pelajaran matematika atau ketika saya membawakan materi saya di kelasnya, di kelas anak, ternyata ada satu siswa saya itu Pak yang rambutnya memang sudah agak panjang. Sudah agak panjang rambutnya. Terus saya dalam proses pembelajaran berlangsung, saya coba dekati anaknya karena memang rambutnya sudah tampak dari belakang Pak, itu sudah bisa diikat. Kemudian saya dekati anaknya. Ini sampai saya lulus bilang, ini rambutnya sudah agak panjang. Syukur ya rambutnya. Nah setelah itu setelah di hari itu pada menyampaikan seperti itu, di pertemuan selanjutnya Pak, si anaknya tidak pernah hadir lagi. Tidak pernah. Sampai saat ini, ini sudah mau dekat ulang semester, belum pernah hadir lagi. Begitu Pak permasalahannya. Saya kira apa yang dilakukan Ibu Naharia tadi untuk mendekati anak itu dengan terkait dengan rambutnya yang panjang itu, ya saya kira sudah tepat, sudah cocok sekali gitu. Cocok sekali. Kemungkinan anak ini ya karena merasa dirinya menjadi pusat perhatian pada saat itu ya, jadi agak sedikit tidak nyaman. Tapi saya kira yang dilakukan sudah pas, sudah cocok gitu sebagai guru mata pelajaran yang nilai kepeduliannya gitu. Jadi ibu benar-benar peduli dengan penampilan anak itu gitu. Kalau melihat dari kondisi anak itu sampai tidak hadir sampai sekarang, keinginannya ibu sebenarnya apa gitu? Jadi keinginan saya itu sebenarnya menginginkan kembali anak itu supaya bisa hadir kembali, mengikuti proses pembelajaran seperti biasa. Artinya mungkin walaupun memang itu rambutnya belum cukup, ya minimal dia bisa hadir kembali. Kasihan kan sudah berapa lama, bukan hanya di pelajaran matematika, tapi hampir semua mata pelajaran dia tidak pernah hadir lagi. Jadi intinya seperti itu sih Pak, dia bisa kembali sekolah seperti biasa, kembali hadir. Terkait dengan keinginannya Ibu Naharia, kira-kira kedepannya apa yang mesti harus dilakukan lebih awal? Jadi begini Pak ya, kalau menurut saya pribadi ya, di awal ini artinya dari sejak sebelumnya. Jadi begini Pak, sebelumnya itu saya sudah sempat tanya teman-temannya ini, menanyakan kenapa si anaknya, kenapa ini sudah berapa dari 3 kali pertemuan berturut-turut tidak hadir kan. Saya sudah konfirmasi, bertanya teman-teman, bagaimana ini temannya ini kenapa tidak pernah hadir. Ini Bu, dia ternyata katanya sebagian teman-teman, dia ada di rumahnya, tidak ada di rumahnya Bu, tapi dia tidak mau ke sekolah. Nah selanjutnya saya itu berencana menghubungi wali kelasnya dulu, jadi karena supaya ada sepengetahuan dari wali kelas. Nah, bagaimana bahwa ternyata ada siswanya di bawah walinya yang memang sudah tidak aktif di pada setiap mata pelajaran. Kapan kira-kira bisa bertemu dengan wali kelasnya? Secepatnya ini Pak, kalau misalkan besok, kalau bisa ini besok karena sudah mau ulangan ini Pak. Ada komunikasi dengan wali kelasnya untuk menentukan tindakan selanjutnya bagaimana supaya si anak ini bisa kembali ke sekolah. Betul sekali. Jadi pendekatannya ya kita kembali ke wali kelasnya. Tapi kira-kira siapa-siapa nanti akan dilibatkan gitu? Selain wali kelasnya, siapa yang akan dilibatkan? Selain wali kelasnya ini tentu saja ini kemudian kepala sekolah, karena dia sebagai penanggung jawab, kemudian sebagai pimpinan tentunya bertanggung jawab dengan semua yang permasalahan ada di sekolah. Kemudian mungkin juga orang tua siswa. Supaya bisa, kenapa sih anaknya sudah tidak pernah sekolah. Baik, Bu Naharia, terkait tadi melibatkan unsur kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian orang tua siswa.
apa yang Ibu Naharia inginkan atau cari informasi dari komunikasi kepala sekolah orang tua ini? Jadi yang pertama itu untuk kalau kepada kepala sekolah sudah memberi atau menyampaikan permasalahan yang ada, khususnya untuk siswa ini ternyata sudah lama dia sudah tidak aktif. Jangan sampai sudah ulangan tiba-tiba datang lagi. Yang kedua itu kepada kepala sekolah sekedar memberitahukan. Kemudian untuk orang tuanya itu untuk mengecek langsung alasan kenapa si anak tidak pernah ke sekolah. Ya minimal kan orang tuanya itu dia tahu anaknya ada di rumah, kenapa dia tidak ke sekolah. Nah, jadi itu tujuannya. Kemudian bisa bekerja sama dengan orang tuanya, artinya orang tuanya bisa mendorong atau memberikan apa motivasi atau apa supaya anaknya ini kembali ke sekolah. Oke, sip. Kerangka berpikir yang bagus sekali, tindakan yang sangat bagus sekali saya kira, Ibu Naharia. Sekali lagi, kapan kira-kira bisa ketemu dengan kepala sekolah, wali kelas, dengan orang tua siswa ini? Kapan rencana? Secepatnya ini Pak, karena sebelum ini sudah mau ulangan Pak, minggu depannya sudah mau ulangan. Jadi kalau misalkan besok mudah-mudahan Pak kepala sekolahnya tidak berhalangan untuk hadir ke sekolah, setelah dari wali kelas saya juga ingin menyampaikan ke kepala sekolah, kemudian supaya kami atau bagaimana, apakah saya sebagai guru mata pelajarannya yang bertemu dengan orang tuanya atau perwakilan dari pakai kepala sekolah atau dari kesiswaan atau wali kelas. Betul. Artinya memang keterlibatan beberapa unsur-unsur tadi memang sangat penting sekali, dan yang paling penting saya kira ini semangatnya Ibu Naharia gitu loh, artinya untuk menyelesaikan masalah ini, yang memang Ibu Naharia itu punya tanggung jawab yang besar sekali gitu. Artinya dengan tanggung jawab yang besar sebagai guru mata pelajaran, tanggung jawab itu pun juga meminta solusi dari kepala sekolah, kemudian gurunya, wali kelasnya, kemudian orang tuanya gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar proses rencananya ini. Yang Ibu Naharia akan lakukan untuk menindaklanjuti ini kira-kira apa? Saya akan menunggu, artinya informasi dari untuk tindak lanjut dari ini, ya ini tentunya tadi dari hasil pertemuan dari kepala sekolah kan, kalau tinggal siapa yang mau ke orang tua siswa kan, yang mau turun langsung ke orang tua. Jadi untuk tindak lanjutnya saya tinggal menunggu informasi itu Pak. Nah, kalau sudah misalkan sudah ada pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua, ya mudah-mudahan anaknya sudah bisa masuk kembali. Ibu Naharia mempercayakan nanti hasil dari diskusi tadi, siapa yang akan ke rumah orang tuanya, kemudian sekali lagi mendampingi dengan menunggu hasil gitu. Ya, saya kira tepat sekali. Jadi kita bisa melakukan itu dengan menggunakan waktu yang efisien, efektif, kemudian fungsi kita sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, saya kira bagus sekali Bu Naharia. Nah, Bu Naharia, kira-kira kesimpulan apa begitu yang bisa kita ambil dari diskusi kita ini hari ini terkait dengan masalah yang kita bahas? Jadi begini, dari diskusi tadi saya kira jelas bahwa kasus diskusi itu Bapak sudah bisa mengarahkan apa tindak lanjut, apa rencana, apa yang saya harus lakukan, kemudian bagaimana target selanjutnya, kemudian tindak lanjut dari itu seperti apa. Saya kira begitu Pak. Iya, jelas. Iya. Nanti Indah begini, saya tetap menunggu informasinya Ibu Naharia ya. Siapa tahu ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, yang pasti saya siap untuk mensupport gitu. Oke, saya tunggu ya informasinya. Oke, terima kasih banyak Ibu Naharia. Sehat selalu ya. Oke. Terima kasih banyak kembali Pak. Terima kasih. Ya, sekali lagi Pak. Oke. Wah.
Diskusi seru sekali nih Bapak Ibu. Tadi saya mengamati coaching yang dilakukan oleh Pak Sudarman dan Ibu Naharia. Lumayan ini sih, lumayan fokus pada masalah masing-masing. Yeah. Dan saya melihat itu dialognya benar-benar terjadi sangat intens sekali. Pak Sudarman sebagai coach sudah melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan melalui proses coaching ini. Dan Ibu Naharia juga sudah bisa melakukan semacam ini peragaan sebagai coach untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendengar yang baik gitu. Jadi pada prinsipnya secara keseluruhan saya mengamati sudah bisa meningkatkan kompetensi masing-masing baik sebagai coach maupun sebagai coach. Namun ada yang ingin saya berikan masukan terkait dengan pelaksanaan coaching tadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Saya mengamati di item-item ini mungkin perlu ada perbaikan. Iya. Gitu ya. Yang pertama, sebagai coach, untuk item pertanyaan ini mungkin perlu dipertebal, diperjelas. Gitu. Misalnya, kapan saya bisa melakukan pengecekan kembali? Maksudnya durasi waktunya itu ada gambar yang jelas. Entah 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Jadi tidak ngambang. Kalau yang disampaikan coach tadi kan saya menunggu informasi dari kepala sekolah. Nah, ini kan tidak jelas durasinya kan? Nah, durasinya tidak jelas. Jadi semacam durasi waktu itu penting. Ini kedua-dua ini di bagian di posisi coach juga Ibu belum menyampaikan tentang deadline waktu itu dengan tegas, sehingga ini mungkin menjadi koreksi bersama untuk kegiatan coaching ke depan. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi. Saya kira itu untuk masukan saya sebagai supervisor, selaku supervisor Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa bermanfaat. Nah, terakhir nih, menurut Pak Sudarman sebagai coach, apakah kompetensi yang Bapak harapkan tadi menurut Bapak sudah bisa terlaksana melalui kita tadi, sudah mulai nampak maksud saya? Iya. Terkait yang diamati tadi, apa yang saya lakukan juga tadi, yang disampaikan juga supervisor mengenai durasi deadline untuk waktu eksekusi masalah ini, saya kira saya sadari betul. Saya tidak mendengarkan dan saya kira ini terletak dari komunikasi dari sang coach gitu, harusnya seperti itu. Saya sadari itu. Kalau ditanya tentang kompetensi, saya kira ada peningkatan sih sebenarnya, ada peningkatan dari sebelumnya, dan saya masih butuh perbaikan lagi. Mungkin butuh jam terbang lagi saya kira. Kemudian menyusun pertanyaan yang benar-benar sesuai alur cerita yang bisa menggali informasi dari coach ya. Yang itu yang saya maksud. Oke, kayak seperti itu. Ya boleh di inilah kalau saya mengibaratkan skala nilai gitu, skala nilai. Kalau saya memberikan standarisasi nilai awal, kemungkinan berada di nilai 40. Kira-kira seperti itu sebelum proses coaching hari ini. Kira-kira sepakat tidak? Rentang waktunya rentang nilainya 1 sampai 100 1 gitu. sampai 100. Sudah berada di 40 sebelum coaching. Nah, setelah proses coaching, kalau menurut Bapak sudah berada di level berapa? Saya mungkin baru naik sampai 60 ya. 60 kayaknya. Masih ini. Harus menanjak ikuti alur gitu. Pada khususnya tetap semangat Pak sudah. Harus. Untuk meningkatkan lagi latihan coaching supaya coaching ini benar-benar bisa memiliki makna dan memiliki dampak positif terhadap
agenda untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya pindah ke Ibu Naharia ini. Kira-kira dari kompetensi yang Ibu harapkan tadi pada saat pra-coaching, setelah coaching ini berlangsung, sudah nampak belum? Sudah tercapai belum? Kalau menurut saya mas sudah nampak, walaupun itu belum terlalu tinggi. Belum terpenuhi semua, Bu. Kalau mungkin dari skala nilai antara 1 sampai 10 saja, kalau yang sebelumnya mungkin dari 3 ya bisa baru sampai di 6 atau sampai di 6 ya. Iya. Jadi lebih menselaraskan kualitasnya, lebih menyenangkan. Nah, memang pada prinsipnya Bapak Ibu, coaching ini dibangun berbasis kemitraan. Jadi kita memang tidak ada perasaan bahwa saya lebih tahu dari Ibu. Si coachnya juga bukan berarti berasumsi bahwa saya ini di bawahnya coach dari sisi pengetahuannya. Mudah-mudahan ini memberikan nilai masukan masing-masing untuk lebih sempurna lagi dalam kegiatan coaching kita. Thank you, Bapak Ibu sudah memperagakan yang terbaik untuk kegiatan coaching, dan saya berharap sebagai supervisor kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi setelah beberapa waktu sekian lama kita tidak pernah ketemu, dan sangat membahagiakan sekali buat saya. Iya betul. Ya, mudah-mudahan perasaan kebahagiaan saya ini sama dengan apa yang dirasakan oleh rekan-rekan semua. Oke, terkait untuk kegiatan yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana melihat teman-teman melakukan aksi coaching dan coaching. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya ingatkan sebelum teman-teman action pada saat proses coaching, untuk selalu mengedepankan suasana yang rileks, kemudian suasana yang bahagia, kemudian suasana yang fokus terhadap peran masing-masing teman-teman. Kalau saya lihat sekarang yang berperan sebagai coach itu Ibu Naharia, dan untuk coaching itu Pak Awad. Ya, jadi silakan sebentar menggunakan perannya masing-masing, dan tapi ingat untuk 3 kompetensi inti dari proses ini, yakni presence, ya bagaimana Bapak Ibu menghadirkan suasana full, suasana penuh, waktu yang penuh, konsentrasi penuh untuk menyelesaikan aksinya. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan baik, mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, saya kira. Kemudian yang ketiga, silakan untuk menggunakan pertanyaan pemantik yang baik dan berbobot, gitu. Ya, mungkin 3 kompetensi ini yang menjadi fokus teman-teman semua. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi ini, Ibu Naharia sebagai coach, yang mana yang ingin difokuskan, yang ingin dicapai? Kalau saya Pak sebagai coach pada kesempatan ini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya bagaimana mengembangkan atau kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemampuan itu yang ingin saya tingkatkan Pak. Oke, silahkan nanti diekspor kemampuannya, ya. Pak Warsono gimana? Kalau saya sebagai coach, ingin menjadi pendengar yang baik. Oke. Kemudian saya ingin memperoleh celah, meningkatkan kompetensi saya, menggali kompetensi saya melalui masalah ini. Ya. Saya bisa menemukan solusi secara mandiri pada diri saya. Kalau kira-kira diberikan level nih sekarang ya,
pendidikan level tentang terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan atau ingin diamati sekarang. Level sekarang ini kalau saya berikan level 1 sampai 4, kira-kira Ibu Naria sebagai coach berada di level mana? Saya mungkin Pak baru berada di level 1. Level 1. Level 1. Iya. Nah, gimana nih kalau Pak Warson? Saya posisi di posisi di pasif ya, bisa lah kalau saat ini saya berada di level 2 lah. Level 2. Gitu. Saya sendiri ini sendiri. Ya, harapannya kita kan ada sedikit perubahan, ada progres dari proses coaching nanti gitu. Harapan dari proses coaching nanti ini apa yang ingin didapatkan? Kalau harapan saya sebagai coach di sini Pak ya, coach mudah-mudahan bisa memantik coachingnya supaya bisa mau mengeluarkan permasalahannya dengan baik, kemudian bisa membantu coaching mengarahkan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Itu harapan. Power gimana, Pak? Harapan saya dari proses coaching ini nanti saya benar-benar bisa memperoleh solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach, gitu ya. Iya. Gitu. Sehingga saya akan lebih bersifat open mind, terbuka menceritakan masalah saya secara keseluruhan, secara utuh, supaya itu bisa menjadi gambaran coach, bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar bisa menggali informasi dari masalah saya. Iya. Intinya mindset Tirta itu bisa kita dapatkan dalam alur proses coaching nanti. Oke, saya kira sudah kuat dan mapan. Dan saya lihat Bapak Ibu sudah semangat sekali untuk melakukan proses coaching ini. Oke, saya persilakan mengambil posisinya masing-masing dan perannya masing-masing. Oke, saya mengamati dari jauh. Oke, sip. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Naria. Apa kabar ini? Sepertinya ini kayak lagi kurang semangat kalau menurut pengamatan saya. Iya, ini agak sedikit bad mood sih. Dalam 1 minggu terakhir ini saya benar-benar tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada hal yang menjadi pemikiran, yang mengganjal pemikiran saya gitu, yang saya ingin ceritakan, tapi harus cerita kepada siapa gitu. Ingin mendapat orang yang tepat, yang benar-benar bisa memberikan masukan yang nantinya bisa menguraikan masalah saya gitu. Jadi begitu Pak ya. Kira-kira masalah apa itu Pak ya? Begini Bu, dalam 1 minggu terakhir ini saya mengajar di kelas 7D untuk materi pelajaran bahasa Inggris. Siswa-siswa itu sepertinya tidak begitu aktif mengikuti pembelajaran. Suasana pembelajaran itu terkesan kayak pasif, lebih kepada kurang menarik lah gitu, kurang menarik pembelajaran bahasa Inggris. Saya kadang-kadang berpikir ada hal apa gitu. Nah, dari sekian kompetensi yang ingin saya inginkan kepada siswa itu di bahasa Inggris, ada beberapa kompetensi yang memang saya ingin perlu tingkatkan gitu. Jadi begitu Pak. Iya. Jadi iya. Tapi di bahasa Inggris itu kan ada banyak kompetensi. Betul. Karena lain mungkin kalau saya tidak salah itu ada speaking, writing, dan listening. Yeah. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi itu yang menurut Bapak yang bermasalah itu pada kompetensi yang mana? Secara keseluruhan memang anak-anak belum memiliki kompetensi itu ya, baik di writingnya, di listeningnya maupun speakingnya. Tapi saya ingin mulai dari skill speakingnya. Kemudian nanti kalau ini sudah mulai terbangun, anak-anak sudah mulai bagus komunikasinya, mungkin bisa saya menyusul kompetensi yang lain, skill yang lain di listeningnya maupun di writingnya. Menurut saya itu sudah artinya kemauan yang luar biasa dari Bapak untuk meningkatkan kemampuan anak-anak tadi dalam hal
listeningnya. Ya, kira-kira apa rencana yang ingin rencana Bapak untuk bisa mencapai tadi itu? Saya setelah melakukan refleksi dari pembelajaran itu dan sekaligus menyusun rencana untuk peningkatan speakingnya, saya mau melakukan beberapa aksi ke depan. Ini dilatar belakangi dari masalah sebenarnya sih. Jadi setiap kali ada materi yang berisikan tentang dialog, kemudian siswa mempresentasikan di depan berpasangan dengan temannya, itu dari percakapan siswa tersebut sepertinya menemukan kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, jadi saya berkesimpulan ini, apakah ini faktor dari siswa yang belum terbiasa menggunakan kosakata bahasa Inggrisnya, terlebih pronunciation-nya, pengucapannya yang belum fasih. Nah, untuk itu saya ingin membuat satu program dalam sekali pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas, saya ingin menerapkan wajib menggunakan bahasa Inggris gitu. Meskipun itu tidak secara utuh, bolehlah dicampur gitu. Siswa tidak tahu ini bahasa Inggrisnya apa, campur dengan bahasa Indonesia. Nah, misalnya kalau siswa ingin bertanya kepada temannya atau meminta sesuatu kepada temannya, biasa kalau meminta buku, could you borrow me your book. Kalau dia tidak tahu bahasanya dapat atau buku bahasa Inggrisnya apa ya, gabung saja dengan bahasa Indonesia. Could you borrow your buku misalnya. Nah, saya ingin memulai dari hal yang sederhana seperti ini. Jadi saya ingin menciptakan membuat sebuah program itu dalam pembelajaran bahasa Inggris itu wajib menggunakan bahasa Inggris, baik komunikasi dengan teman-temannya maupun kepada guru. Saya kira itu rencana atau program yang sangat luar biasa ya, dengan rencana program yang bisa, saya kira kalau menurut pandangan saya juga itu bisa dengan program Bapak itu bisa ya meningkatkan kemampuan speaking anak-anak dalam berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira apa rencana atau tindak Bapak selanjutnya untuk mendukung program Bapak itu? Nah, ini yang membuat saya agak sedikit menarik Bu ya. Menarik dan sekaligus tantangan bagi saya maupun tantangan bagi anak-anak. Nah, nilai tantangannya begini Bu. Ketika programnya berjalan, saya sudah membuat semacam format untuk mengecek progres perkembangannya anak-anak ketika dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi saya akan memberikan semacam penilaian khusus kepada mereka, para siswa yang terlihat aktif menggunakan bahasa Inggris. Karena yang terlihat aktif kan komunikasi itu ada dua jenis, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang hanya mau mendengar, ada yang memang mau melakukan kegiatan. Kepada mereka siswa-siswa yang terlihat aktif menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi, saya akan memberikan catatan tersendiri. Nah, nanti dalam beberapa kurun waktu tertentu ini akan disampaikan kepada siswa. Siswa yang paling sering menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasi aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya akan berikan reward sebagai bentuk apresiasi atas usaha dia dalam meningkatkan skillnya, meningkatkan kompetensi. Ya, saya kira itu sungguh luar biasa ya, rencana tindak lanjut yang Bapak rancang untuk membangkitkan atau meningkatkan minat anak-anak dalam berbahasa Inggris, dalam hal berbahasa Inggris ya. Kira itu sungguh patut diapresiasi Pak, dan sungguh luar biasa rencana Bapak ya. Kira-kira dari untuk mewujudkan rencana Bapak tadi itu ada tidak bantuan atau dukungan yang Bapak harapkan dari pihak mana untuk mewujudkan, untuk merealisasikan semua rencana Bapak tadi? Untuk mendukung suksesnya apa yang menjadi rencana saya, bentuk dukungan yang saya perlukan yang pertama tentu kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, karena dia terkait regulasi yang bisa
meningkatkan kompetensi pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah dukungan dari seluruh siswa untuk bagaimana mereka patuh dengan kesepakatan yang dibuat atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Misalnya ada dalam item keyakinan kelas bahwa setiap pembelajaran bahasa Inggris siswa harus menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Nah, ini saya coba untuk bisa dipatuhi oleh siswa atas dasar kesadaran diri. Begitu. Ini yang saya butuhkan. Ya, saya kira itu harapan yang luar biasa dari Bapak. Ya, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Nah, kira-kira kapan Pak rencana Bapak untuk merealisasikan itu? Dari desain, mulai merancang, melaksanakan program, sampai nantinya merefleksi. Sepertinya saya butuh sekitar waktu 1 minggu deh untuk bisa melaksanakan program ini, merencanakan dan sekaligus melaksanakan program ini. Sekitar 1 minggu deh untuk bisa mengecek kembali, gitu. Bisa mengecek kembali bagaimana perkembangan program yang sudah saya jalankan. Saya kira itu target waktu yang luar biasa menurut saya. Artinya kalau menurut pengamatan saya bahasa Inggris itu merupakan pelajaran karena ini bahasa orang. Pelajaran itu lipat berarti Bapak mampu menargetkan waktu yang dalam waktu 1 minggu. Ya, mudah-mudahan semua target dan rencana Bapak itu bisa dicapai. Ya. Nanti saya ketemu lagi dengan Bapak nanti di minggu depan ya. Minggu depan ya Pak ya. Kita akan ketemu lagi, akan menanyakan kembali bagaimana dengan rencana dan program yang Bapak jalankan, apakah sudah bisa meningkat sesuai dengan harapan Bapak atau belum. Dengan senang hati bisa berkenan meluangkan waktu, bisa nantinya kita bisa membicarakan lagi progres yang hari ini kita diskusikan. Kita ketemu kembali ya di minggu depan ya. Kira-kira dari hasil diskusi kita pada hari ini bagaimana perasaan Bapak? Saya merasa termotivasi. Saya merasa juga senang. Sedikit beban saya agak terurai begitu dari semula tadi masalah yang saya hadapi seolah-olah sangat membebani pikiran saya, tapi dengan obrolan-obrolan kita, jadi saya bisa menemukan apa yang akan saya lakukan ke depan. Jadi membuat saya ini agak lebih ringan pemikiran saya dan lebih optimis lagi membuat untuk mau mengaplikasikan aksi nyata saya nanti. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Tetap semangat Pak. Mudah-mudahan semua apa yang Bapak rencanakan dapat Bapak capai. Ya. Selanjutnya jangan pernah bosan untuk mencari saya kalau masih mau ingin berbagi masalah atau bercerita apapun. Saya siap membantu Pak. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk diskusi, ngobrol santai bersama saya, sehingga apa yang menjadi keluhan saya bisa terselesaikan dengan baik, dan saya masih dalam keadaan berada di posisi optimis. Terima kasih kembali Pak. Sampai ketemu lagi di minggu depan Pak ya. Oke. Saya lihat dari kejauhan, mengamati dari kejauhan, kayaknya pembicaraannya seru sekali gitu, penuh dengan solusi, dan saya kira peran dari masing-masing teman-teman, Ibu Nah sebagai coach, kemudian Pak War sebagai coaching, ada sinergi yang cukup kuat sekali saya kira. Iya. Dari apa yang sudah dilakukan tadi tentang kompetensi yang ingin dicapai gitu. Nah Ibu Nahari ya, kira-kira tercapai enggak dari range angka tadi dengan kompetensi yang ingin Kalau menurut saya Pak, dari sebelum tadi, dari pencapaian kompetensi yang ditingkatkan tadi itu ya
kalau rank 1 dari rank 1 sampai 4 itu kira-kira mungkin bisa ada di 3 atau 4 ya. Nah, Tiga. kalau menurut Bisa diperkuat 3 apa 4 nih? 3 Pak. Oh, 3. 3 dulu. Tidak jangan langsung 4. Dari 1 dan 3 dulu. Pak. Iya, Tiga. Iya. Kalau Pak Warsono sebagai coaching tadi dia start di angka 2 atau melebihi gitu? Kalau saya merefleksikan diri saya tadi dari sebelum dan selama mengikuti proses coaching, saya dapat membangun kompetensi saya lagi gitu. Dari yang semula yang ingin saya harapkan menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa men-trigger saya lagi lebih lagi supaya solusi itu bisa saya temukan sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Itu sudah mulai saya rasakan bisa saya lakukan itu gitu. Ada respon ya. Ada respon. Jadi kalau bicara range-nya tadi saya mengambil di posisi 2, ya sepertinya ini sudah bisa di posisi 4 lah. Posisi 4 ya. Posisi 4. Sudah bisa duduk manis di posisi 4. Ya. Artinya dari semua yang ingin saya harapkan nampaknya sudah bisa terlaksana gitu. Terlaksana dari kegiatan coaching tadi. Iya, jadi perasaan itu yang mendasari sehingga penilaian duduk di angka 4 itu yang Bapak rasakan. Iya, saya rasakan. Tadi sudah berada di posisi 3 nih, gitu kan? Kenapa bisa merasakan dari posisi 1 ke posisi 2, apa penilaian dirinya gitu sehingga saya sudah berada di posisi yang ketiga gitu. Kalau menurut saya tadi Pak, dari hasil refleksi diri saya, kenapa saya bisa artinya berani sampai dari 1 ke level 3, karena dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya ajukan kepada coach tadi itu bisa menemukan, bisa menggali informasi, bisa mendapatkan informasi dari coachnya, kemudian bisa menentukan sendiri tindak lanjut rencana dari apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Demikian begitu. Artinya perannya sudah dilakukan sesuai dengan alur gitu ya. Bisa saya melakukan hasil pengamatan saya, boleh ya? Oke, ya. Jadi apa yang sudah teman-teman lakukan dan apa yang sudah teman-teman refleksikan tadi memang benar. Saya amati dari jauh posisi coach dan coach itu memang benar-benar terlihat gitu. Kalimat-kalimat pemantik, pertanyaan yang berbobot yang bisa merangsang, memberikan stimulus buat coach untuk lebih terbuka, itu kelihatan dari segi kalimat-kalimat yang verbal gitu, yang keluar dari coach. Namun ada beberapa hal mungkin yang cuman sekedar memberikan pelengkap saja sebenarnya. Untuk lebih menyempurnakan untuk kalimat verbal yang dikeluarin itu bagusnya juga ditunjang sama mimik kita. Ada gestur gitu kan? ya. Gestur. Maksudnya ketika coach memberikan menjawab pertanyaan dari coach, ada gestur wajah gitu, menyambut dengan rasa gitu. Semacam respon. Iya. Mungkin ini bisa diartikan sebagai dengan istilah mendengar dengan rasa. Itu yang saya maksud. Jadi penyatuan gitu kan. Oke. Sebagai tindak lanjut nanti ke depan untuk coach setelah memberikan berdiskusi ini gitu, tindak lanjut ke depan apa yang perlu dilaksanakan untuk lebih mengembangkan kompetensinya gitu. Kalau saya mungkin Pak sebagai coach untuk lebih meningkatkan kompetensi dari 3 kompetensi tadi kan. Yang pertama tadi itu ya mungkin belajar lebih lagi bagaimana untuk mengeksplor kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika ada kesempatan untuk meng-coaching teman lagi,
Mungkin itu yang perlu saya lakukan. Kemudian bagaimana dengan saran Bapak tadi, mendengarkan dengan rasa, ada question atau apa, mungkin itu yang perlu mengeksplor atau belajar lebih jauh lagi. Bagaimana coaching dengan baik, bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot yang dapat menentukan respon dari coaching untuk mau Lebih terbuka. Iya. Betul. Jadi mau mengeksplor kembali, betul sekali. Saya kira itu langkah yang tepat sekali. Nah, kira-kira ketika mengeksplor nanti yang bayangan-bayangannya Ibu ketika sudah membuka ruang itu, yang jadi bayangannya apa kira-kira? Dapat tidak nanti yang diinginkan? Mudah-mudahan sih ketemu Pak. Optimis ya. Optimis harus selalu Optimis. Kita harus optimis. Di bayangannya Ibu bisa lebih optimis, bisa lebih mengeksplor lagi sesuai dengan alur-alurnya. Saya kira cukup sekali. Ya paling tidak diskusi kita hari ini terhadap tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan nanti, Ibu Naharia, Pak Warsono, saya tetap tunggu hasilnya. Iya. Nanti kita tentukan kapan, di mana kita bisa diskusi kembali terhadap tindak lanjut yang sudah dilakukan. Ya, saya kira demikian saya kira untuk aksi kita hari ini, dan sebuah pelajaran yang kita ambil ini bisa menjadikan langkah kita lebih baik ke depan. Ya, terima kasih waktunya semua, dan terima kasih sudah mengeksplor semua. Oke, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar hari ini? Sedikit, kalau saya sih sedikit agak down. Iya. Karena mungkin ada sesuatu yang lagi dibuat-buat, dipikirkan gitu kan. Kalau Pak Wan bagaimana kabar hari ini? Saya hari ini cukup bahagia, cukup fresh dan penuh dengan aura semangat. Alhamdulillah ya. Yo. Jadi hari ini kita ketemu kembali ya. Ya. Saya sebagai supervisor, Ya. kemudian Pak Adam sebagai coach, dan Pak Awar sebagai coach ya. Nah, saya di sini sebagai supervisor hanya mengingatkan peran Bapak masing-masing pada proses coaching sebentar supaya lebih fokus pada perannya masing-masing. Kemudian kita pada kompetensi ya, kompetensi coaching itu ada yang antara lain adalah present, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi tadi untuk coach dulu, apa kira-kira yang mau dijelaskan dari ketiga kompetensi tadi? Dari tiga kompetensi, saya ingin fokus kepada membuat pertanyaan-pertanyaan itu lebih berbobot, sehingga dari pertanyaan itu coaching bisa memberikan informasi yang akurat, dan saya akan memberikan kepercayaan diri bagi coaching untuk bagaimana meningkatkan kompetensinya, sehingga dari masalah yang dia hadapi nanti bisa muncul solusi dari dia sendiri. Dari coach ya, kalau untuk coach sendiri kira-kira kompetensi apa yang ingin ditingkatkan pada proses coaching kali ini? Ya, saya cuma mau merasakan, membandingkan gitu. Mampu tidak saya mengeluarkan unek saya sesuai dengan keinginan saya gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya itu. Apakah saya masih tetap dengan menjawab pertanyaannya coach itu dengan apa adanya, atau saya harus lebih serius menanggapi pertanyaan-pertanyaan pemantik? Jadi mudah-mudahan framingnya tetap berada di jalur coaching, bukan di konseling, bukan di mentor, gitu. Atau fasilitasi. Jadi baik dari bapak-bapak berdua tadi sudah menyampaikan masing-masing kompetensi apa yang ingin ditingkatkan pada proses coaching kali ini. Namun saya harap harus tetap berada pada
peran dan peran dan tugas. tugas masing-masing ya. Siap. Dan yang ketiga sesuai dengan alur pada kucing ya yang kita gunakan itu alur ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di awal Pak. Silakan Bapak-Bapak berdua melakukan siap kegiatan coachingnya. Ingat sekali lagi fokus pada peran masing-masing. Oke. Semangat ya. Oke. selalu. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Pak Warsono, Iya. saya mendahului. Sedari tadi saya menunggu gitu. Oh begitu. Iya. Sudah berapa menit ini di ruangan saya Pak Adam? Lebih kurang 3 menitan kayaknya. Maaf saya tadi ada keperluan dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya dipanggil untuk ada sesuatu yang mengenai tentang program sekolah yang Oh, laksanakan di semester ini. iya betul. Ngomong-ngomong, sepertinya serius ini. Saya melihat dari gestur, kemudian dari intonasi suaranya, Iya. ada hal yang ingin diceritakan. Ayo. Iya. Apa? Sebenarnya terima kasih banyak gitu. Artinya sudah mau menerima telepon saya, sudah mau memberikan waktu tadi untuk ketemu. Jadi otomatis responnya Bapak War ini besar sekali. Kayaknya sangat berhubungan sekali kayaknya dengan apa yang tadi Pak War sampaikan ke saya. Ada kegiatan yang mau dilakukan. Nah ini yang ingin saya ingin konfirmasi. Iya. Apakah ada keterkaitan Iya betul sekali. yang ingin Bapak sampaikan kepada saya tentang hal tadi yang saya harus dipanggil oleh kepala sekolah? Iya. Bagaimana? Atau ada masalah lain gitu? Kayaknya sudah bersentuhan kayaknya. Iya, ya? Sudah bersentuhan sekali. Jadi begini, menyangkut ini Pak Warsono, ada tugas yang diberikan, tugas tambahan sebenarnya di luar dari proses belajar mengajar untuk pembuatan lapangan futsal. Iya. Yang itu yang ingin saya konfirmasi gitu. Karena kebetulan kalau saya lihat kemampuan saya untuk sampai ke situ kayaknya belum. Artinya saya tidak akan bisa bekerja maksimal gitu. Iya. Jadi rupanya hal ini yang membuat Bapak resah gitu. Tujuan saya hari ini datang gitu. Menjadi ganjalan pikiran gitu. Iya. Sehingga inilah yang membuat Bapak menemui saya. Iya, betul sekali. Kira-kira saya boleh lebih tahu detail lagi. Kira-kira Iya. selain Bapak untuk di hal kegiatan ini tidak memiliki kompetensi, mungkin ada hal lain yang membuat Bapak menjadi gelisah pikirannya. Iya. Tidak fokus pada kegiatan pelajaran sebagainya. Iya, jadi kemarin itu Pak War, saya dipanggil lagi sementara mengajar, dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah gitu. Ya, datanglah saya menemui beliau, terus beliau mengajukan tugas itu kepada saya, amanah itu, terkait dengan membuat lapangan futsal. Iya. Di ruangan itu awalnya saya kurang merespon gitu, merespon. Ya, makanya saya cuman bisa memberikan jawaban ya saya siap untuk melakukan. Tapi setelah itu saya keluar mencoba untuk memanage waktu saya karena kan banyak kegiatan gitu. Ternyata tingkat kesulitan yang saya dapatkan itu adalah saya tidak mempunyai pengetahuan. Iya, tidak punya pengetahuan tentang bagaimana membuat lapangan futsal yang benar, ukurannya Secara teknis ya? Secara teknis saya tidak punya. Tapi kemampuan saya untuk itu ya pun paling saya cuma bisa mendampingi gitu loh. Saya cuma bisa mendampingi proses pembuatannya itu. Jadi Seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa yang menjadi keresahan Pak Adam ini yang pertama Bapak tidak merasa memiliki kompetensi. Iya. Yang kedua, sekalipun nanti dikerjakan Bapak tidak ingin mengecewakan kelas sekolah. Pasti. Karena tidak memiliki kompetensi itu kan? Pasti. Secara teknis. Dan anggapan itu, asumsi itu didasarkan kepada Bapak bukan
pengampu mapel penjas Iya, iya. yang mengetahui seluk-beluk tentang bagaimana itu lapangan futsal, ukurannya berapa, kemudian dia harus dibuat dengan bestek seperti apa kan? Iya, Seperti itu Pak ya. betul. Dia punya gawang bagaimana, Iya. bola yang akan dipakai itu. Nah, menarik ini Pak, menarik ini Mas. Iya. Menarik. Jadi ya wajar lah kalau saya menyimpulkan bahwa rentetan masalah ini yang membuat Pak Adam sedikit menyikapi agak pesimis. Betul. Jadi ini masalah serius. Betul. Menurut Pak Adam, kira-kira solusi untuk keluar dari masalah ini ada tidak? Iya. Saya sih ancang-ancangnya begini nih Pak Wal. Saya ancang-ancangnya begini. Kompetensi saya kan, saya siap memberikan waktu saya. Iya. Ya kan, untuk fokus di pembuatan lapangan itu. Setidaknya ini upaya optimis masih ada. Ada optimis. Nah, saya berikan di waktu saya untuk memantau, memonitoring gitu kan. Yang saya pikirkan sekarang itu untuk yang melakukan aksi ini, maksudnya yang mau mengukur siapa, yang tahu ukurannya siapa, yang akan mengukur itu siapa, kemudian menyiapkan perlengkapan futsalnya itu siapa. Lebih spesifiknya, lebih tepatnya Bapak butuh partner kerja Itu sebenarnya yang saya butuhkan. untuk bisa berkolaborasi sehingga apa yang menjadi keinginan kepala sekolah ini bisa terlaksana. Itu yang saya maksud. Kalau boleh tahu, kira-kira siapa partner yang paling tepat di Iya. sekolah Bapak Iya. untuk bisa membantu pekerjaan Iya. Bapak ini? Di sekolah kita kan ada 3 guru penjaskes. Wah, asep itu Pak. Iya, itu yang saya maksud. Ada Asik. 3 gitu lah. Kemarin sih sebenarnya saya mau sampaikan ini ke kepala sekolah, tapi mungkin ada pertimbangan lain gitu lah, sehingga saya dipercayakan. Hanya saja mungkin saya tidak langsung mengungkapkan siapa yang akan harusnya saya diganti, tidak. Iya. Tapi dengan rasa tanggung jawab, ya saya ingin mengambil tanggung jawab itu. Terus untuk teknisnya saya mau melibatkan 3 orang guru ini, tapi saya lebih condong ke Pak Mei gitu. Pak Mei untuk melakukan ini karena saya lihat passionnya dia sebagai guru penjaskes, dia benar-benar selain itu dia aktif sekali bermain futsal gitu. Iya. Sering ke tempat-tempat mana, di gor-gor mana yang ini bisa main. Jadi backgroundnya Iya. sudah, profilnya sudah tepat di orang ini. Iya, Pak Mei itu pas sekali dia. Dengan segala pengalamannya, Iya, betul. teknis pemahaman secara teknisnya. Iya, betul. Jadi dia biasanya kan kalau Pak Mei itu dia bisa ke gor ini. Artinya secara view futsal yang bagus itu ya pasti bisa dipikirkan, oh yang ini yang bagus dipakai dalam kondisi skor. Nah, Pak Mei ini yang harus pakai, harus gunakan. Gitu. Hanya mungkin tinggal saya komunikasikan saja. Saya bisa menangkap, bisa memahami apa yang menjadi keinginan Bapak. Nah, selanjutnya kapan nih ada rencana untuk bisa mengurai masalah Bapak ini bersama-sama Pak Mei menghadap kepala sekolah, menyampaikan seluruh apa yang menjadi unek-unek Bapak, Iya. supaya nanti ada informasi berimbang. Iya. Saya sudah rencana nih Pak. Kan kegiatannya itu 1 minggu ke depan, gitu. Ya kemungkinan lusa saya sudah harus berkomunikasi sama Pak Mei, minta kesediaannya. Kemudian di hari itu juga ya setelah saya dapat penjawaban dari Pak Mei, apakah dia siap atau tidak, kemudian sambil alternatif lain ya saya langsung menghadap bersama Pak Mei menuju ke kepala sekolah. Rencana lusa Pak ya? Lusa. Berarti bisalah kita 3-4 hari ke depan ya kita bisa ketemu lagi. Bisa saya kira. Bisa ya? Bisa. Baik, 3 hari ke depan, 3 atau 4 hari ke depan, kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, berdiskusi. Saya ingin mengetahui progresnya nih Pak. Oh iya siap. Mengetahui progresnya bagaimana hasil mediasi gitu. Iya. Hasil mediasi, hasil titik temu diskusi antara kepala sekolah, Pak Adam, dan sekaligus Pak Mei. Ya, agar apa yang menjadi program kepala sekolah ini bisa terlaksana. Iya. Saya kira ini momentum yang sangat asik Pak. Saya sudah gregetan sekali nih. Mudah-mudahan Bapak selalu optimis, semangat untuk bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ini. Dan ke depan saya secara pribadi berharap Bapak bisa
menjadi pelopor dalam hal kegiatan-kegiatan program-program yang baik yang berlaku di lingkungan sekolah. Oke, siap. Kayaknya bincang-bincang kita ini sudah agak lama deh, ada Iya, sekitar iya. berapa ya, 15 sampai 20 menit ya. Sepertinya. Tidak dirasa. Iya, betul. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini ada manfaat. Pasti ada. Iya. Terlebih Bapak supaya lebih terbangun lagi rasa optimisme. Iya. Utamanya tanggung jawab itu saya kira. Nah, Iya, karena saya merasa setelah ngobrol hari ini tanggung jawab saya semakin besar gitu. Jadi bentuk tanggung jawab saya itu saya harus secepatnya untuk menghubungi Mbak Mei, kemudian langsung berhubung oke. Nah, sama ini kepala sekolah. dari ngobrol-ngobrol kita ini bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya alhamdulillah. Jadi semakin besar tanggung jawab saya bekerja sesuai porsi saya. Kemudian saya bisa melibatkan tadi Pak Mei, ternyata Pak Mei bisa, saya percaya bisa membantu saya, dan kepala sekolah pun itu bisa menerima masukan dari saya dan Pak Mei, dan perasaan bahagia bisa berdiskusi sama Pak Warsono. Terima kasih. Saya juga sangat bangga dalam kondisi kalau Bapak masih memikirkan karena tanggung jawab itu tadi Pak ya, masih memikirkan bagaimana saya bisa keluar dari zona ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi ganjalan hati dan pikiran Bapak, mempercayakan saya untuk bisa mendengar apa yang menjadi keluhan Bapak, dan sekaligus saya bisa juga men-trigger Bapak berada pada kondisi emosi yang stabil. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, Pak. 3 hari ke depan kita ketemu lagi. Oke. Sip. Jadi bagaimana Bapak-Bapak? Ada proses coachingnya tadi. Keluar saya sebagai Bagaimana perasaannya dulu Pak? Iya, Pak, saya coaching sebagai setelah coach, proses coaching ini. saya sebagai coach merasa merasa bangga, merasa senang bisa berhadapan dengan coach yang mau berpikir terbuka, menyampaikan apa yang menjadi keluhan, menjadi ganjalan pikirannya apa adanya, open mind, Open gitu mind. ya, open mind. Sehingga dari apa yang disampaikan tadi, saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang langsung kepada solusi yang ingin disampaikan. Ya. Nah, kalau Pak coaching sendiri ini bagaimana perasaannya setelah proses coaching tadi? Iya, perasaan saya sebenarnya saya terpancing sih sebenarnya, iya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya gitu kan. Tapi ketika Pak Warsono langsung men-trigger saya dengan pertanyaan itu, saya langsung terpancing untuk masuk ke intinya gitu. Jadi kompetensi saya tadi yang ingin mendengarkan pertanyaan itu langsung keluar. Dapat. Gitu. Nyamannya dapat juga. Iya, nyamannya dapat. Gitu. Selama berapa menit kita ngobrol tuh nggak ada perasaan tegang, nggak ada perasaan. Tidak ada. Karena kayaknya sefrekuensi gitu loh. Dapat suasananya gitu kan, dapat suasananya. Oke. Jadi bagaimana Bapak-bapak? Dari hasil pengamatan saya tadi, bisa saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Penting, sangat perlu kayaknya. Iya, supaya kita juga mengetahui di mana titik kekuatan yang sudah baik dan kelemahan kita yang masih perlu lagi untuk ditingkatkan. Jadi kalau berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, coachnya itu sudah sangat bagus dalam memberikan pertanyaan semantik yang bisa memancing si coach untuk mengeluarkan permasalahannya. Namun mungkin ada yang bisa lebih ditingkatkan. Mungkin kayak coachnya bisa menggali pertanyaan lebih dalam untuk mengembangkan permasalahan atau mengembangkan memancing si coach untuk menemukan lebih banyak solusi dari permasalahan yang dia hadapi.
begitu pengalaman saya. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, saya kira kalau disesuaikan dari hasil saya sebagai coach tadi, saya kira hal yang wajar sekali. Untuk kompetensi sudah sesuai harapan Iya, yang terbangun. iya. Kalau saya sebagai coach dari kompetensi yang saya inginkan tadi, setelah proses coaching sudah nampak lah. Saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coaching sehingga coaching merasa tertarik, merasa termotivasi untuk membuka diri menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa? Untuk coach dulu, tindak lanjut untuk peningkatan kompetensi seperti apa? Untuk rencana tindak lanjut kegiatan coaching untuk posisi coach gitu, saya ingin di posisi identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah bisa lebih menajamkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian yang terpenting adalah membangun rasa nyaman coaching ketika proses coaching itu berlangsung. Jadi saya ingin menciptakan sebuah suasana coach itu berada di posisi nyaman, menganggap coach itu sebagai orang yang tepat untuk mengutarakan masalahnya dan sekaligus juga bisa membantu dia keluar dari masalah. Artinya ini sesuai dengan ini tadi kan bahwa ini antara coach dan coach itu sebagai antara coach dan coach itu sebagai mitra kan? Iya. Jadi ini yang mungkin perlu saya latih kembali, saya tingkatkan lagi agar proses coaching ke depan benar-benar berada di titik yang bermakna. Kalau Pak Adam sebagai coach kira-kira apa rencana tindak lanjutnya dari Ya, kalau saya sih begini, yang terpenting adalah seorang coach buat saya ini, buat pribadi saya, bagaimana memunculkan kepercayaan yang besar kepada coaching sang coach. Karena kalau tidak ada, kalau coaching itu tidak ada dalam dirinya rasa percaya bahwa dia bisa keluar ketika di coaching tadi, itu tidak akan dapat. Jadi ada semacam informasi yang tetap disembunyikan gitu. Iya, kalau kita tidak percaya, ya makanya seorang coach harus percaya coach bisa mengeluarkan coach dari masalah. Saya kira itu rencana tindak lanjut yang sangat biasa dari Bapak Kerja ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ke depannya itu bisa dapat tercapai ya. Nah, nanti kapan-kapan ya harapan seperti itu ya. Nah, jadi kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Harus kita melaporkan. Dengan senang hati pada. Iya, kita melaporkan. Meninjau kembali dari masing-masing. Bagaimana apa ada progres atau tidak dari apa yang kita dapatkan hari ini ya. Jadi mungkin itu saja. Kita menentukan pada hari ini. Nanti kita ketemu kembali dengan waktu. Terima kasih. Oke, sip. Thank you.